Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Bu. Peran guru sebagai pembimbing. Selamat pagi. Permisi Bu, maaf saya terlambat. Pagi nak, kenapa kamu terlambat? Maaf Bu, karena saya tadi pagi bangun kesiangan. Tadi malam kamu tidur pukul berapa nak? Pukul 12 Bu. Malam sekali. Kenapa kamu tidur sampai pukul 12 malam? Karena saya tadi malam keasikan main game di handphone Bu. Sampai lupa jika sudah pukul 12 kemudian saya tidur. Untuk kedepannya, kamu tidak boleh tidur malam-malam ya nak. Apalagi hingga pukul 12 malam. Seharusnya kamu tidur di bawah pukul 10 malam. Dan tidak boleh terlalu lama bermain game di handphone sampai lupa waktu. Jika kamu terlalu lama menatap layar handphone, dapat merusak mata kamu. Mata kamu akan menjadi merah, berair, kemudian sakit. Apa kamu ingin mata kamu sakit? Nah, jika kamu tidak ingin mata kamu sakit, jangan terlalu lama lagi ya bermain game di handphone ya nak. Sebaiknya kamu membatasi waktu untuk bermain game, seperti hanya 30 menit saja kamu bermain game. Selebihnya kamu bermain bersama adik, atau berbincang dengan orang tua sambil menonton televisi. Baik Bu, saya tidak akan tidur malam lagi dan tidak akan terlalu banyak bermain game di handphone Bu. Baiklah nak. Silakan duduk di tempat duduk kamu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peran guru sebagai fasilitator. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, materi minggu lalu itu mengenai sistem panca indera Bu. Benar sekali Winda. Ada yang masih ingat apa saja sistem panca indera itu? Saya Bu, ada mata Bu untuk melihat, telinga untuk mendengar. Saya Bu, ada hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa. Saya juga ingat Bu, ada kulit untuk indera peraba Bu. Wah, benar sekali anak-anak Ibu semuanya. Ternyata kalian semua masih pada ingat ya materi minggu lalu? Baiklah, materi kita hari ini mengenai sistem pencernaan makanan. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan makanan? Saya Bu, sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan oleh organ tubuh untuk mengolah makanan. Benar sekali Rizka. Sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan organ tubuh untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi yang dapat kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti bergerak, belajar, dan bekerja. Nah, tadi kan ada yang disebutkan oleh Rizka bahwa sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan organ tubuh. Anak-anak ada yang tahu apa saja organ pencernaan makanan? Ada lambung Bu. Usus Bu. Mulut Bu untuk mengunyah makan. Wah, pintar-pintar anak Ibu semuanya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat kelompok untuk berdiskusi mengenai sistem pencernaan makanan ini. Silahkan kalian gambarkan dan jelaskan bagaimana proses pencernaan makanan tersebut, serta fungsi dari organ-organ yang ada. Setelah itu, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan anak-anak, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Mari teman-teman kita berdiskusi. Baik Winda. Saya bagi ya tugas-tugas kalian. Nah, silahkan Rizka menggambar mengenai sistem pencernaan makanan. Dan Alan silahkan mencari proses pencernaan makanan ya. Kemudian akan Winda catat. Baik Winda.
Teman-teman, saya ingin bertanya. Yang saya tahu, proses pencernaan makanan itu setelah kita mengunyah makanan dari mulut, maka makanan akan berjalan ke tenggorokan. Tetapi kenapa di buku ini ditulis ke kerongkongan? Apa bedanya tenggorokan dan kerongkongan? Mungkin sama aja Lan, atau mungkin buku itu salah ketik. Tidak mungkin buku itu salah ketik, Rizka. Peran guru sebagai pengarah. Ada apa ini anak-anak? Kenapa ribut? Begini Bu, saya ingin bertanya. Yang saya tahu, proses pencernaan makanan itu setelah kita mengunyah makanan dari mulut, maka makanan akan berjalan ke tenggorokan. Tetapi kenapa di buku ini ditulis ke kerongkongan? Kata saudari Rizka, buku ini salah ketik Bu. Tidak, Nak. Jadi begini, di dalam leher kita terdapat dua saluran, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan ini akan terbuka saat makanan masuk, sedangkan tenggorokan akan terbuka saat kita sedang bernapas atau menghirup udara. Nah, jadi organ sistem pencernaan makanan itu kerongkongan, sedangkan tenggorokan ini merupakan sistem pernapasan yang nantinya akan kita pelajari. Baik Bu, saya mengerti. Berarti setelah makanan dikunyah di mulut kemudian masuk ke kerongkongan ya Bu? Iya, benar sekali, Nak. Apakah ada kesulitan lagi, anak-anak? Tidak ada, Bu. Baiklah, silakan dilanjutkan diskusi kalian ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kepada kelompok pertama harap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pencernaan Makanan. Berikut ini gambar sistem pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan dimulai dari makanan masuk melalui mulut. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Nah, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih. Peran guru sebagai fasilitator. Wah, bagus sekali presentasinya hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk presentasi hari ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Di lambung, proses pengolahan makanannya gimana ya, Bu? Anak-anak, ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Rizka? Saya tahu Bu, di lambung makanan itu diremas-remas sampai hancur kemudian didorong ke usus halus. Saya juga tahu, Bu. Jadi, di lambung itu diolah menggunakan enzim-enzim dan asam lambung. Dihancurkan, setelah itu didorong ke usus halus, Bu. Benar sekali anak-anak. Jadi, proses pencernaan di lambung itu ada dua, yaitu makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas hingga hancur di dalam lambung. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, jika semua sudah mengerti, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan organ tubuh seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi yang dapat kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Silakan belajar di rumah tentang sistem pernapasan ya anak-anak. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi.